Adapun sembahyang pada bulan Rajab itu maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yasumu awwala khamsina min Rajab, summa yusalli fi ma baina al-isya'i wal mati isnatai asyara raka'atan yufasilu baina kulli raka'atin bi taslimatin yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab bi Fatihatil Kitab marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marratin wa qul huwallahu ahad isnani wa anshurna marratan fa idza faraqa min salatihi sallallahu alaihi wasallam sab'ina marratan summa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam summa yasjud wa yaqulu fi sujudihi sab'ina marratan subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh yarfa'u ra'sihi wa yaqulu sab'ina marratan rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'malun innaka antal azizul karim summa yasjudu sajdatan ukhra wa yaqulu fiha misla ma qala fi sajdatil ula summa yas'alu hajatihi bi sujudihi fa innaha adapun sembahyang pada bulan Rajab itu maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Ramadan, di bulan Rajab ternyata ada juga salat yang dianjurkan oleh Nabi. Mungkin banyak kita tidak tahu dan tidak kita kerjakan. Tidak tahu maka tidak kita kerjakan. Tak kenal maka tak sayang. Rupanya ada di bulan Ramadan ada sholat, di bulan Rajab juga ada sholat, bulan Rajab kemudian di bulan Syaban. Jadi berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya tiada daripada seseorang yang puasa pada hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab. Malam ini berarti malam Kamis daripada bulan Rajab. Sekali lagi, artinya tiada daripada seseorang yang puasa pada hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab, kemudian maka ia sembahyang pada antara maghrib dan isya pada malam Jumat itu 12 rakaat, padahal menceraikan dia pada antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam, padahal membaca daripada tiap-tiap rakaat dengan Fatihatul Kitab sekali dan inna anzalna 3 kali dan qul huwallahu ahad 12 kali. Maka apabila selesai daripada sembahyangnya itu maka mengucapkan ia salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali, yaitu dikatanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian maka sujud dia, dan dikatanya di dalam sujudnya 70 kali itu subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, hingga 70 kali. Kemudian maka mengangkatkan akan kepalanya dan mengatakan 70 kali Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'malun annaka antal azizul karim a'azzal akram. Kemudian maka sujud dia dua sujud yang lain, padahal
kemudian maka membaca dia akan hajatnya di dalam sujudnya, maka bahwasanya memberi oleh Allah Ta'ala akan hajatnya itu dan dari saudara Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak ya. Sebelumnya ada buku sebelumnya. Berarti ini adalah hadis Nabi. Berarti Nabi juga menganjurkan kepada kita salat di bulan Rajab pada awal Rajab. Orang yang puasa di bulan Rajab, orang yang puasa di bulan Rajab, kemudian pada malam Kamis. Berarti kita kerjakan malam Jumat. Berarti hari Kamis kita puasa, kita sholat ini berarti malam kan? Oh, malam Jumat. Nah, puasa hari Kamis, sholat malam Jumat. Cuma di sini nggak disebutkan sholat apa itu. Nah, cuma yang disebut sholat. Cuman waktunya yang disebutkan antara maghrib dan isya. Berarti dari situ menunjukkan bahwa salat yang dimaksudkan di sini salat awabinya. Karena di sini nggak ditunjukkan. Padahal salat awabi itu kan salat berulang-ulang hari. Tapi di sini keutamaannya bukan pada soalnya, tapi pada kata cara kerjanya daripada bulan Rajab. Nah, berarti nggak ada biasa kalau ada disebut bulan Rajab, nggak mungkin kita mengkaitkan salat ini dengan Rajab. Pokoknya usolli sunatan Rajabi. Bukan salat lah. Bukan dikaitkan Rajab, namun yang disebutkan salat. Berarti kalau salat awabi sekurang-kurang berapa rakaat? Sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 12. Namun ada beberapa yang mengatakan 20, tapi banyak yang mengatakan 12 berapa rakaat. Tapi kalau kita lihat di barat ini menunjukkan yaitu salat yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah salat awabi, karena waktunya setelah salat Fardiyah, maghrib hingga isya. Cuma caranya beda. Kalau salat awabi biasa apa saja yang kita baca? Yang penting setelah Fardiyah kita baca surah apa saja. Ini yang ditentukan yaitu tata cara baca ayatnya. Setelah membaca Fatihah, jadi kita kerjakan 2 rakaat sekali salam sampai 12 rakaat. Kemudian tata kerjanya yaitu Fatihah kita sekali. Artinya kita baca Al-Fatihah sebagaimana adalah kewajiban di dalam setiap salat, baik salat fardu atau salat sunnah. Adapun Fatihah itu adalah rukun sembahyang. Dan setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca Inna anzalna 3 kali. Inna anzalna fi lailatul qadr. Dan qul huwallahu ahad 12 kali. Maka apabila selesai dia daripada sembahyangnya itu, maka mengucap dia salawat. Setelah selesai daripada salat atau daripada sembahyang, maka kita membacakan, kalau kita mengerjakan, kita bacakan yaitu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Harus sebut ummiyah, karena salawat yang lebih bagus yaitu salawat pakai ummi. Tapi ada orang yang bilang, tapi sebut ummi itu kan kekurangan Nabi. Kalau kita lihat secara istilah tidak mengurangi yaitu sifat Nabi. Karena makna ummi
Di sini di selawat itu adalah maknanya induk. Dan makanya sifat umi adalah sifat kesempurnaan Nabi. Induk syariat, induk ilmu, induk segala-galanya. Jadi itulah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi. Tapi kalau Ummi menurut lughat tidak bisa baca dan tulis, ya kan? Sedangkan baca tulis itu adalah ibarat tangga untuk sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita sudah sampai ke tujuan, untuk apa lagi tangga? Begitulah Nabi. Nabi nggak pandai baca, nggak pandai tulis, bukan berarti Nabi bodoh. Karena Nabi adalah ilmu, ilmu syariat. Makanya kita sebutkan Nabiyil Ummi. Maka di dalam tarekat itu dianjurkan kalau baca selawat harus sebut umminya, lebih bagus. Boleh juga kita selawat Allahumma shalli ala Muhammad, tapi lebih sempurna Allahumma shalli ala Muhammadin Nabiyil Ummi atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Jadi makna lughat itu ummi itu kan ibu. Ibu itu ibu. Ummi. Kemudian setelah itu, setelah kita baca sholawat 70 kali, kemudian kita membacakan subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh di dalam sujud. Berapa kali? 70 kali juga. Kemudian setelah kita bangkitkan kepala daripada sujud, kemudian kita bacakan doa Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamun annaka antal a'azzal akram. Kemudian maka dia sujud pula sujud yang lain, padahal ia mengata di dalam seumpama yang dikatakan pada sujud yang pertama. Kita bangkit, kemudian sujud beliau, terus subuh rabbuna, berarti dua kali sujud. La yusalli ahadun hadhihi sholati illa ghafara lahu jami'i dhunubihi walau kana misla wa misla zaidil bahri wa adada ramli wa wazana jibal wa razaqal asjar wa yashfa' yawmal qiyamati fi sab'in mi'ati min ahli baitihi mimma qad istaujabanna. Artinya tiada mempersembahyang oleh seseorang akan sembahyang ini maksudnya ini salat di bulan Rajab dengan cara ini, melainkan diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya dan jikalau ada dosanya itu seumpama buih di lautan dan bilangan pasir di padang, bukan di pantai, di padang, dan sembahyang dan setimpang bukit dan sebilangan daun-daunan kayu, sebilangan daun-daunan kayu sekalipun, dan diberi syafaat pada hari kiamat di dalam 700 daripada ahli bait, yakni daripada isi rumahnya, daripada seseorang yang diwajibkan akan masuk neraka, kata Imam Ghazali. Ini kata Imam Ghazali. Jadi faedahnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat
ini ataupun salat di bulan Rajab pahalanya besar, fadilahnya sangat besar. Di antaranya Allah mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di padang, dan seberat bukit, dan sebanyak daun-daun kayu, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling spesialnya bisa kita beri syafaat kepada keluarga kita sebanyak berapa? 700 daripada ahli 700 orang ahli bait ataupun daripada isi rumahnya, maksudnya yang masih bersambung darah, yang orang tersebut yang sudah dipastikan sudah ada stempel ahli berkah. Namun orang yang mengerjakan demikian dia bisa memberi syafaat kepada orang tersebut. Ini berdasarkan hadis yang dipaparkan oleh Imam Ghazali. Maka banyak kelebihan bulan Rajab. Jadi orang yang memuliakan bulan Rajab salah satunya selain daripada ini itu membaca Qul huwallahu ahad setiap salat maghrib. Qul huwallahu ahad 11 kali. Dalam salat maghrib selama bulan Rajab dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal sendirian di dalam kubur. Artinya dipisahkan, disembunyikan daripada mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir tugasnya itu siapapun dia yang masuk ke kubur, tugasnya tidak menyoalkan. Ada juga hamba begitu meninggal, begitu masuk ke kubur, datang mungkar nakir kemana? Padahal ada yang disembunyikan Allah. Kenapa? Itu adalah salah satu rahmat Allah. Karena mungkar nakir ini adalah ketika datang kepada banyak, kita lihat wajahnya ada itu sudah separuh daripada asal. Kita lihat wajahnya saja, apalagi kalau sudah disoalkan. Kadang-kadang kalau kita sebenarnya ada perbuatan buruk, datanglah malaikat yang terakhir dalam kuburan kita, di dalam matanya keluar api, di dalam mulutnya keluar ular yang berbisa, sehingga dari ketakutan itu kita mengakui kesalahan kita. Sebelum lanjut, kita balik ke belakang sedikit. Ya. Jadi baca Subuhun Kudusun 70 kali. Yang kedua Rabbil Fir, berarti itu bacanya ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Berarti setiap rakaatnya kan 12 tadi, 12 rakaat. Ya. Setiap rakaat. Setiap rakaat demikian dilakukan ya. Berarti ayat ini juga ya. Ya. Cuman duluan di sini. Selesai. Selesai boleh. Selesai semayang. Tapi Terus semayang. berarti sujud apa namanya ini? Yang berarti Dibolehkan boleh. dibolehkan. Berarti selain daripada sujud syukur dan sujud tilawah. Tapi selama Imam Ghazali kaki menjamin, makanya sebagian ulama mengatakan banyak dalam kitab Imam Ghazali itu hadis-hadis yang gharib, mungkar, keluar seperti itu. Ini termasuk hadis yang dipaparkan oleh Imam Ghazali. Dan kayaknya adalah pengikut beliau. Dia berikut, kalau kita mau kerjakan boleh. Jadi setahu saya karena sujudnya selain daripada sujud yang diperintahkan. Karena selain daripada sujud yang diperintahkan haram kita kerjakan ya. Sujud salat, sujud di luar salat itu seperti sujud syukur, sujud tilawah. Selain itu tidak ada. Kenapa? Karena selesai salat mengucapkan salawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi
baru sujud. Kalau setelah tahiyat itu salawatnya bukan demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena maka apabila disyaratkan, berarti cara baru setelah selesai baru dibaca salawat. Itu faedahnya syarat. Apabila sudah selesai, disyaratkan selesai. Berarti karena mumpung untuk di dalam sembahyang. Kalau salawat ini memang pengertian di luar sholat, bukan? Ya. Tapi yang bohong putusin ini, tapi pengertiannya juga di luar sholat, ya? Ya, di luar sholat. Nah, karena yang masalah di dalam sholat sudah diangkat itu. Kemudian yang dibahas yang di setelah sholat atau di luar sholat. Man betul sujud syukur hanya menutup aurat itu ya. Sujud syukur hanya menutupi aurat. Sujud syukur dia kan harus salat seperti salat, menutupi aurat. Cara salat apa? Begitu juga ada sujud syukur. Syarat salat ada berapa? Syarat salat ada 6. Nah, 6 syarat salat. Salah satunya mengetahui waktu. Kemudian menghadap dadanya ke kiblat. Jadi sujud syukur kalau tidak menghadap dadanya ke kiblat tidak sah. Tidak ada takbiratul ihram, tidak sah. Tidak ada salam. Dia harus ada salam. Bukan hanya sekedar begitu pun langsung itu enggak. Itu perbuatan yang haram. Bahkan kalau kita tahu yang kita kerjakan itu haram, maka jadi kafir. Kalau kita tidak tahu, maka hukumnya haram, artinya berdosa. Kepada kejadian-kejadian yang kemudian yang syarat salat lagi yaitu harus menutupi aurat, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, suci daripada najis yang tiada dimaafkan, baik daripada tempat, pakaian dan begitu juga berlaku pada sujud syukur. Begitu juga pada sujud tilawah. Jadi tidak sembarangan sujud. Mungkin ada pertanyaan dari sekian banyak kita kupas. Ada pertanyaan atau ada yang mengganjal? Jadi tadi boleh ditanyakan. Ada Rempu. Ya. Ini masalah salat tarawih. Apakah boleh dalam salat tarawih kita qadakan salat wajib? Kita mengqadha salat wajib. Mengqadha salat wajib di dalam tarawih tidak boleh, tapi mengqadha salat mengikuti imam tarawih boleh. Nampak? Tidak boleh salat qadha di dalam tarawih, tapi mengikuti imam tarawih boleh. Ataupun mengambil waktu salat tarawih untuk qadha, malah lebih baik qadha. Mempergunakan waktu tarawih sedangkan kita masih ada salat qadha, hukumnya haram, namun salatnya sah. Karena kalau orang yang meninggalkan salat secara tersengaja, kalau dia tidak mengqadha secara fauran, segera, maka dia berdosa. Setiap waktu dia berdosa. Berpindah detik dia dosa. Kalau tinggal salat secara sengaja. Tapi kalau tinggal salat bukan karena sengaja,
maka menyegera qada hukumnya sunnah. Misalnya kita sholat subuh, kita terbangun jam 10, belum sholat subuh karena kita ketiduran itu bukan firasat, bukan perasaan, bukan perasaan, bukan perasaan, memang jaga jumpa itu nyan untuk qada nyan sunnah qada segera. Namun qada wajib, tapi menyegera itu sunnah. Tiap hari kita terbangun jam 10, pemain tidur jam 8 malam juga terbangun jam 10 pagi. Kapanpun kita tidur tetap terbangun jam 10 pagi. Itu cuman tidak baik ya. Tapi berdosa tidak, karena itu di dalam keadaan tertidur, atau dalam bahasa usul fiqh lalai. Orang tidur masuk orang lalai, karena istilah orang yang dimaafkan itu cuma dua, lalai dan lupa. Kalau orang lalai, kalau diingatkan dia teringat. Kalau orang lupa, kalau orang lalai ketika diingatkan tidak teringat. Itu maksudnya huruf bingung, yang kedua huruf lalai. Lalai itu bukan sengaja. Lalai itu bukan sengaja. Kadang-kadang sengaja dia nyetel jamnya jam 10. Itu lain aja. Itu sengaja, itu mencoba saja perasaan. Udah dia punya 10 ya. Nanti kayak musuh nopo tu, dan itu boleh mana ya boleh. Ini boleh tu. Kemudian lewat diulang. Sengaja. Walaupun karena kita begadang malam belajar, begitu mau masuk 1 jam lagi mau masuk subuh, kita tertidur, bukan tidur. Tertidur maka itu dimaafkan. Tapi kalau tidur dosa. Mana tidur menyediakan tempat, menyediakan pakai bantal, pakai kasur, itu namanya tidur. Tapi kalau tertidur dibayangkan terseradu atau sambilan berbaring tertidur. Ada satu lagi Dempu. Ini dalam baca Rabbir firli warhamni wajibuni, kita baca Rabbir firli wali walidayya, umpama bisa enggak? Yang pertama kita lihat dulu hukum membaca Rabbir firli itu di dalam sembahyang hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah berarti kalau tidak kita baca tidak apa-apa, namun tidak dapat pahala. Kita ganti dengan doa yang lain, kira-kira yang bagus atau lebih bagus, boleh. Doa ibu bapak gitu kan. Ya. Cuman kalau kandungan maknanya itu lebih bagus ini, apa yang kita ganti? Ya kan? Rabbir firli, coba kita pahami. Warhamni wajburni warfa'ni. Nanti anak banyak doa ini itu semuanya. Rabbir firli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, apa arti wajburni? Penuhilah kebutuhan. Warfa'ni, angkatlah derajat. Wajburni warfa'ni warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini, berilah petunjuk padaku. Wa'afini, berilah kesehatan. Wa'fu anni. Nah lagi ya, satu doa. Kalau kita betul-betul di dalam salat itu betul-betul kita menghayati maknanya. Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umpamanya kita sebut doa di dalam salat sudah kita. Namun faiza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai satu masalah, maka mulailah masalah yang
yang baru. Artinya apa? Setelah kamu salat maka berzikirlah. Bukan berarti setelah kamu kerja bangunan maka memojeklah. Sehingga lupa waktu salat. Itu banyak orang yang menafsirkan menurut profesinya. Faiza faragta fansab. Kemudian selanjutnya wa ila rabbika farghab. Apa itu di mana lain? Kan itu wa ila, dan kepada Tuhanmu farghab. So wa ila faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kau berharap. Jadi kan tidak bisa ditafsirkan menurut profesi. Berarti makna yang dikandung daripada faiza faragta fansab itu untuk orang yang sholat. Apabila kamu telah mendapatkan satu pahala, maka carilah pahala yang baru. Bukan apabila kamu sudah mendapatkan 100.000, carilah 100.000 lagi. Jadi hancur itu kita. Bersambung dengan pertanyaan Pak RT. Ini kan Rabbil Firli. Jadi Pak RT mau tambah wali walidayah. Apa itu tidak mengkatakan kepada orang lain? Wali walidayah. Sedangkan setelah Fatihah, waladhdallin itu sunnah baca Rabbil Firli wali walidayah. Baru amin. Jadi tidak mengkatakan. Tidak. Sebenarnya yang penting doa itu doa terbaik. Apalagi doa terbaik itu kita masukkan di dalam salat. Lagi kita mengajar dengan Allah. Dan yang kita berdoa itu kepada orang yang terbaik, itu kepada orang tua kita. Berarti kalau kita tak sempat berdoa kepada orang tua setelah salat, maka itulah tempat kita doa. Di dalam Fatihah umpamanya, berarti dalam sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali kita sudah mendoakan kepada ibu dan bapak kita. Rabbil Firli wali walidayya. Sebenarnya ada sedikit jeda di situ. Waladhdallin, jangan langsung amin. Tapi sekedar kira-kira jika makmum ingin membacakan Rabbil Firli wali walidayya baru amin. Tapi antara makmum dengan imam harus muafakah. Jangan makmum liar. Makmum liar maksudnya dia nggak tahu tentang masalah itu. Masalah di dalam sembahyang yang ada tempat-tempat tertentu. Seperti umpamanya doa setelah baca Fatihah, istilahnya dia hanya sekali datang di situ, ataupun tempatnya di pinggir jalan. Kalau tempatnya di pinggir jalan, kita tidak boleh mengimami jadi imam semena-mena. Kita harus membaca keadaan. Jangan baca ayat Ar-Rahman sampai habis, atau pada malam Jumat baca apalagi salat sajadah wa subuh. Kacau kan? Kalau posisi masjid di samping jalan, jadi bagaimana ada orang yang bisa makanya cara jadi imam itu harus alim, maksudnya alim tentang keadaan. Pertama, alim tentang syariat itu lebih utama. Nah, yang lebih spesial kata Imam Madani, hadis yang dibawakan oleh Imam Madani, bahwa bisa maaf kepada 700 bukan 70. Sedangkan dalam hadis lain kita lihat, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan tahu maknanya, dia bisa menyelamatkan keluarganya ataupun bersyafaat kepada keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka 10 orang. Kalau ini lebih spesial 700. Bahkan yang 700 itu bukan sembarangan orang, artinya orang yang sudah dipastikan masuk, diwajibkan lagi. Diwajibkan masuk neraka. Berarti kan gimana kita wajib masuk neraka? Karena sudah ya istilah tadi minum, ya istilah Nabi Abu Jahal, saya belum pernah ya. Tapi Abu Lahab
Ada juga keinginannya dalam satu minggu sekali hari Senin diangkat azan. Tapi yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahmat, Maha kasih sayang. Jadi dia bisa berkehendak semaunya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Bahkan jangankan orang kafir, iblis yang sudah dikutuk oleh Allah, setelah dikutuk bukan malah sadar, malah dia berbangkang dengan Allah, namun Allah masih memberi rahmat kepada iblis. Permohonannya juga masih dijawab oleh Allah. Artinya permohonannya iblis yang pertama, yaitu ya Allah berikanlah kepada tetangga dan kepada anak cucuku. Artinya tidak mati sebelum hari kiamat. Kemudian setiap 100.000 tahun sekali dipanggil iblis di dalam neraka Allah dan diambil Nabi Adam dalam surga. Kemudian Allah berfirman sujud ke Adam supaya kamu masuk ke dalam surga. Juga iblis menolak. Artinya walaupun demikian Allah juga masih memberi rahmat kepada makhluknya. Allah mencari alasan supaya orang yang sudah dipastikan masuk neraka supaya bisa dia masuk ke dalam surga. Pokoknya apakah dia orang alim? Bukan. Apakah dia orang yang menuntut ilmu? Bukan. Apakah dia orang yang punya kasih sayang terhadap orang yang menuntut ilmu? Iya, disitulah dimasukkan ke dalam surga. Karena ada alasan. Alasannya yaitu dia menyayangi orang yang menuntut ilmu. Tanya ke dulu. Ya. Boleh. Ini tentang sholat. Ya. Jadi kita datang telat. Ya. Jadi ini rakaat pertama. Ya. Jadi kita telah datang. Jadi kita pas datang itu imamnya udah rukuk. Ya. Itu kita kalau kita niat dulu atau ikut rukuk atau langsung ikut rukuk. Niat barang. Biar dapat rakaatnya dulu tentu atau kita niat dulu. Ya, kita mau masuk dalam ibadah memang harus diawali dengan niat. Begitu masuk niat langsung rukuk. Berarti kalau kita enggak dulu dapat niatnya tadi berarti tetap kita tambah satu rakaat lagi. Ya. Berarti kalau nggak ada niat nggak ada salah. Nah, berarti begitu kita orang masuk. Jadi pertanyaannya kita adalah orang yang masuk satu rakaat. Begitu kita sampai ke saf, imam sudah mau salat sudah mau menuju rakaat kedua, sudah rukuk. Begitu kita sampai ke situ, langsung kita niat, baru rukuk. Tapi kalau kita niatnya baru kita mulai berniat, tiba-tiba imam kan berdiri. Kalau imam berdiri kan berarti kan rakaat pertama kita kan udah enggak lagi. Enggak, maksudnya gini dulu. Kalau dia takbiratul ihram dulu, dia tak sempat untuk bersama imam. Oh, ya. Nah, berarti kan enggak dapat rakaat dia. Tetap walau bagaimanapun yang kita kejar bukan rakaat, maupun kita masuk satu rakaat, maupun dua rakaat, maupun tiga rakaat. Namun takbiratul ihram dan niat tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah bagian daripada rukun sembahyang. Kenapa? Di mana kita memasukkan niat di dalam takbiratul ihram. Kita mulai niat daripada alif Allah. Tuh, kita akhirkan daripada Akbar. Allahu Akbar. Selesainya. Masalah kita tidak sempat mengikuti rakaat kedua itu bukan persoalan. Yang penting kita niatnya sempurna dan berkuliah. Nah, itu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah sholat tarawih itu harus diqada? Nah, berarti
Salat tarawih adalah salah satunya salat sunnah yang tidak ada qadanya. Sedangkan kalau kita adalah orang yang sering ataupun muwadhabah dalam salat-salat sunnah seperti qabliyah, ba'diyah, dalam tim kita tidak pernah meninggalkan yang fardu. Kita bahkan kita sering melakukan salat duha, salat tarawih, salat ba'diyah, qabliyah. Jika kita meninggalkannya boleh tidak qada ataupun disunahkan qada. Namun salat tarawih ini enggak ada istilah qada. Kenapa? Datangnya Ramadan itu di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang kedua itu sudah orang berbeda. Nah, jadi tarawih kita pokoknya sholat tarawih hari ini tinggal. Kita mau qada tarawih malam besok nggak boleh. Kenapa? Karena malam Ramadan hari ini beda dengan Ramadan besok. Nah, makanya salah satu daripada supaya kita tidak meninggalkan yaitu sholat tarawih betul-betul kita pahami ini. Karena itulah sholat tarawih walaupun sholat yang sangat dikuatkan, namun bagi orang yang tidak sempat mengerjakan sholat tarawih maka tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengqada. Karena Ramadan itu dalam sebulan itu 30, bagaikan datang 30 orang. Masing-masing orang itu membuat catatan. Ramadan itu dia adalah kalau di akhirat kan berwujud ya, seperti wujudnya makhluk. Nanti dibuat wujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang pertama dipertanyakan oleh Allah. Nah, siapakah orang yang mengikuti, siapakah yang membuat kebaikan di dalam bulan, di dalam hari. Jadi masing-masing Ramadan itu dia menjawab. Nah, makanya alasannya tidak ada qada pada sholat tarawih. Berarti kalau datang Ramadan, kalau kita sempat mengerjakan, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, yaitu datang Ramadan yang akan datang bagaikan datang tamu. Kalau 29 berarti 29 orang, berarti 30 hari berarti 30 orang. Maka orang Ramadan ini melihat kita, mengontrol kita, apa kerjaan kita selama mereka datang. Nah, kemudian yang kedua, tumakninah. Tumakninah bagaimana sih yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu sekira-kira kalau pada sujud ataupun pada ruku, tumakninah pada ruku sekedar kita membacakan tasbih satu kali, minimal 3 kali. Dan sebanyak-banyaknya 7 kali. Berarti sudah sempat kita baca subhanallah, subhana rabbiyal azim sekali, sudah mendapatkan pahala. Namun kalau salat tarawih ini kalau kita menata-lata, kasihan dengan orang tua yang di belakang, orang yang sudah dhaif dan sebagainya. Berarti salat tarawih ini bukan karena istilah keburu. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi sebenarnya sholat kita adalah secara sempurna. Sempurnanya bagaimana? Artinya sempurna rukun dan syarat. Rukunnya seperti Fatihah. Fatihah yang kita baca itu cukup rukun dan syarat. Istilahnya tidak ada lafaz yang lemah ataupun tidak ada i'rab yang besar. Seperti membaca Fatihah, istilahnya membaca Fatihah ada makhraj hurufnya tidak keluar. Kalau sudah kita penuhi syarat-syarat ini maka tidak apa-apa kalau kita kerjakan cepat. Nah, kalau kita kerjakan betul-betul cepat kilat seperti yang kita lihat yang viral, umpamanya dia baca Fatihah pun tidak ada, kita yang dengar pun tidak mengerti apa yang dia baca, 7 menit 20 rakaat. Itu yang tidak sah. 7 menit dia baca Al-Fatihah banyak yang susah. Artinya kan syarat baca Fatihah ada berapa? 10 atau 8? 8. Kita harus tahu syaratnya, baru. Sedangkan ayat sunnah, walaupun sunnah ketika kita baca harus juga betul supaya mendapatkan pahala
Jika kita baca ayat ini tidak rusak, maka tidak apa-apa walaupun cepat. Pokoknya kita baca tidak melata-lata. Kalau melata-lata bagaimana? Pokoknya kita baca Rabbil Firli tadi, Rabbil Firli warhamni wajburni warhamni, itu kita melata-lata di dalam ibadah. Kita bagaimana ibadah itu mudah, pahalanya banyak, pahalanya dapat. Karena dia ada dua cara. Cara kalau kita mengerjakan ibadah tidak tahu cara, maka salatnya itu berat, pahalanya sedikit. Bukan berarti tidak boleh cepat. Jadi standar cepatnya bagaimana? Ya. Dan bukan berarti boleh cepat. Kita harus lihat. Dan secepat-cepat yang pernah kita lihat dan tidak merusak rukun dan syarat, ataupun tidak ada larangan. Semasa dia ada sujud itu dia sudah mengatakan, sudah membaca tasbih sekali, ataupun pada rukuk, ataupun pada sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Ada sujud lagi. Pokoknya dia akan menghabiskan doa itu, rabbighfirli warhamni. Nah, kayak kita bilang tadi, baca 20 rakaat. Kasihan orang di belakang. Kecuali kita sholat dengan jamaah itu jamaah terpilih. Jamaah terpilih berarti orang-orang yang pertama kemauannya besar, ingin mendapatkan pahala, ingin melata-lata. Ada juga kadang-kadang badan besar, namun sholat nggak bisa, ataupun nggak sanggup, karena tanda sholat ini bukan ukuran badan, tapi ukuran iman. Sebesar mana iman dia dalam sholat, bukan sebesar mana badan dia. Karena orang yang besar badan belum tentu mampu sholat. Kalau dia standar imannya kuat, maka walaupun dia di dalam badan merangkak, sekalipun dia tetap mendirikan sholat secara tegak. Seperti kisah di Arab, ada orang dari Indonesia kuliah di sana. Dia berdiri di samping kakek yang cukup kuat. Imam membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan, surah Al-Baqarah dibaca di ayat yang pertama. Begitu selesai salat, anak muda itu mendekati orang tua tersebut. Wahai kakek, apakah kakek tiap hari salat begini? Apakah kakek sanggup? Kakek tersebut menjawab dengan senyuman, wahai anak muda, aku salat dengan iman, bukan dengan tenaga. Sedangkan kau salat dengan mengerahkan tenaga. Makanya kalau salat dengan iman tidak terasa. Tapi kalau kita salat dengan mengerahkan kekuatan, 20 rakaat itu berat. Yang intinya kita lihat kondisi jamaah. Kondisi jamaahnya bagaimana? Kalau banyak orang tua, maka jangan kita melata-lata di dalam. Karena orang yang paling khusyuk di dalam salat itulah imam. Jangan temukan kita yang khusyuk. Jadi orang yang di belakang jadi tidak nyaman. Gimana? Kadang ruku mesti lagi baca Hanabi baca, lagi hitung bacuri dalam salat. Mesti lagi baca Rabbil Firli Hanabi itu. Lagi hitung bacuri dalam salat. Maka yang ada punya yaitu naikkan baju yang kira-kira sempurna. Lagi yang mampu semua yang ada di situ. Pahala sama lagi pahala ada sama kan? Pahala sebenarnya kan tergantung marifah. Pahala tergantung marifah, betul. Tergantung keikhlasan kita beramal kan. Tetapi untuk meraih pahala sunnah, itulah yang pertama harus ikhlas ataupun khusyuk. Dalam masalah ini khusyuk, mukhlishina lahu.
khusyuk di dalam sholat. Itu khusyuk di dalam sholat. Sholat itu sholat sunnah wajib khusyuk supaya mendapatkan pahala sunnah. Kalau di dalam sholat wajib sunnah khusyuk. Apapun ibadah yang sunnah itu wajib khusyuk supaya dapat pahala sunnah. Kalau kita tidak khusyuk, tidak dapat pahala sunnah. Mana khusyuk bersih daripada dia wujud daripada hati kita. Baca buat Ya. supaya ke atas akan hana badiam lagi ke atas dulu hana badiam. Sembahyang asar ba'da subuh. Menyebut penyembah matahari, dia mulai menyembah ketika matahari baru muncul. Mereka menyembah sekali lagi ketika mau hilang. Maka supaya kita tidak menyembah di waktu mereka sembah, makanya tidak ada sembah setelah salat asar. Itu ni ada kata bayangin gitu. Kata kalau mengkata sembahyang lain boleh. Kenapa? Karena mengkata sembahyang itu adalah wajib, haram dipergunakan untuk tempat yang lain kecuali waktu makan, buang hajat. Sementara kita masih banyak sholat yang kita tinggalkan, kita masih duduk-duduk nongkrong, main catur. Bagaimana kita bilang tidak boleh mengkata sedangkan main catur boleh di waktu asar, kan begitu? Berarti kalau menggunakan waktu untuk mengkata tidak ada batas waktu kapanpun. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita membacakan surah? Bukan yang pendek, surah. Apakah boleh membaca surah setelah di dalam sholat? Di dalam sholat asar. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh membaca surah apabila kita masuk pada rakaat yang terakhir? Berarti tentang masalah sunnah membaca ayat di dalam sembahyang itu tidak dibatasi. Mau kita baca ayat yang pertama boleh, pada rakaat yang pertama boleh, rakaat yang kedua boleh, ataupun empat rakaatnya kita membaca. Tidak ada anjuran, juga tidak ada larangan. Artinya tidak dibahas tentang itu. Artinya boleh kita baca dan tidak merusakkan sembahyang. Kemudian juga tentang mengenai pahala, sesuatu yang tidak diperintahkan namun itu baik, mendapat pahala. Umpamanya sholat duhur kita mau membaca surat pada rakaat yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga, empat tidak kita baca, nggak apa-apa. Cuman yang kita lakukan ini pekerjaan yang sering dilakukan oleh Nabi. Pekerjaan yang sering dilakukan oleh Nabi, berarti rakaat yang baca ayat hanya rakaat pertama, rakaat kedua. Bukan berarti tidak sunnah rakaat yang kedua, bukan sunnah di segi perintah, tapi sunnah dia di segi bacaan. Soal baca Al-Quran kan sunnah di mana-mana, baik di dalam sembahyang, baik di luar sembahyang. Sunnah di dalam baca, bukan dalam perintah di dalam sembahyang. Kalau kita lihat perintah untuk membaca ayat di dalam Al-Quran, perintahnya ada, namun sunnah. Apakah ada dibatasi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat keempat? Tidak. Jika kita mau membaca, silakan. Bahkan kalau orang-orang yang hafid Al-Quran, itu mereka murajaah Al-Quran di dalam sembahyang. Kalau salat 4 rakaat, berarti 4 rakaat dia baca ayat. Kadang-kadang 1 rakaat 1 juz, 1 rakaat 1 juz, 4 rakaat 4 juz. Berarti sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat, jadi 17 juz. 1 hari ataupun 2 hari, 3 hari katakan. Itulah. Artinya tidak ada larangan, boleh kita baca. Seperti menyapu sebagian kepala.
Yang disebut itu menyapu sebagai kepala. Apakah harus di depan? Tidak. Yang penting ada sebuah hati sebagai mau di belakang, mau di pinggir, silakan. Cuma Nabi mengerjakan di depan. Bukan berarti tidak boleh di belakang, kecuali sudah dibatasi. Menyapu di depan saja, tidak boleh di belakang. Itu berarti hukum sudah membatasi. Apabila Allah Subhanahu wa taala, selama Allah taala tidak membatasi sesuatu hukum, maka bukan berarti Allah taala itu lupa. Maka jangan kamu bahas lagi. Allah diam terhadap satu masalah, tidak ada di dalam itu. Bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah lalai. Namun Allah itu adalah rahmatan lakum, itu adalah rahmat bagi kamu. Kerjakan. Lagi ada berarti jenazah kamu itu hukum. Apa hukum jenazah? Apa hukum orang azan dalam kubur ketika jenazah dibarikan? Hukumnya apa? Mubah, bukan sunnah. Artinya apa? Kalau kita lihat larangannya tidak ada. Kalau kita lihat perintahnya tidak ada juga. Itu di segi hukumnya mubah, tapi di segi menyeru nama Allah sunnah. Itu ada pendapat pahala sunnah, tapi bukan pahala perintah. Berarti yang di belakang sudah ngerti ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Silakan yang menyangkut dengan ini boleh atau di luar ini. Hadhihi sholatul mustahabatun wa innama awradna fiha hadzal qasami li'annaha tatakarrar bitadriris sinina wa in kana urfatuha la tablu harfatu tarawih wa salatul aidani hadhihi salati naflaha al-hadu walakin ra'aitu ahli kursi bi'aj ma'ihim yuwadibuna 'alaiha wala yasmahuna bitarkiha fa'atitu iradatiha fa'atitu duha. Artinya bermula sembahyang ini yaitu sunnah mengerjakan akan dia, dan hanya sungguhnya aku datangkan akan dia di dalam bahasa ini karena bahasanya adalah ia berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun, dan jikalau ada dia tiada sampai martabatnya itu akan martabat sembahyang tarawih dan martabat sembahyang hari raya sekalipun, karena sembahyang pada bulan Rajab ini yang telah dinakalkan dia oleh seseorang, kemudian daripada seseorang yang sedikit meriwayatkan akan dia satu, kemudian daripada satu. Tetapi bahwasanya aku lihat akan ahli Baitul Maqdis dengan sekalian mereka itu menggali mereka itu atas berbuat sembahyang ini, dan tiada memudahkan mereka itu dengan meninggalkan akan dia. Maka kasih aku mendatang akan dia di sini. Ya, berarti kita sudah tahu kan, berarti paparan Imam Ghazali tentang hadis tadi. Berarti hadis yang tentang masalah salat di bulan Rajab, artinya bermula sembahyang ini yaitu sunnah mengerjakan akan dia. Jadi hukum mengerjakan salat sunnah di bulan Rajab itu yang telah dibawakan tadi hukumnya sunnah, tidak disebut
muakkad. Dan hanya sungguhnya aku datangkan akan dia di dalam bagian ini. Cuman Imam Ghazali menampilkan di sini di dalam bagian ini. Kenapa? Karena berulang-ulang kabur. Dan alasan kedua, jikalau ada ayat tiada sampai martabatnya, itu akan martabat sembahyang tarawih dan martabat sembahyang hari raya itu. Walaupun martabat sunnahnya itu tidak seperti martabat salat tarawih atau salat dua hari raya. Berarti martabatnya artinya lebih martabat sembahyang tarawih dan sembahyang dua hari raya. Artinya bukanlah salat yang disunnah muakkad. Karena sembahyang pada bulan Rajab ini yang telah dinakalkan dia oleh seseorang. Jadi sembahyang bulan Rajab ini adalah yang telah diambil akan dia oleh seseorang. Nah, kemudian daripada seorang yang sedikit. Nah, jadi riwayatnya sedikit. Nah, tidak masyhur. Tidak banyak orang yang tahu. Meriwayatkan akan dia satu kemudian daripada satu. Tetapi bahwasanya aku lihat akan ahli Baitul Maqdis. Nah, kemudian cuma siro satu orang dua orang. Nah, yang tahu. Tetapi ahli Baitul Maqdis secara umumnya melakukan ini. Jadi kebiasaan orang Baitul Maqdis mengerjakan salatnya salat Rajab pada hari Kamis yang pertama. Pada hari Kamisnya puasa, malamnya sembahyang. Dan bahkan ahli Baitul Maqdis itu sudah menjadi adat budaya. Jadi sudah menjadi adat yang datangnya bulan Rajab, maka dikerjakannya itu secara keseluruhan usia di sana. Dan tidak memudahkan mereka itu meninggalkannya, dia mudah, tidak mudah meninggalkan. Berarti sudah diwajibkan bagi pribadinya sendiri. Maka kasih aku mendatangkan akan dia di sini. Maka Imam Ghazali yaitu menuliskan di sini walaupun tidak masyhur. Bagaimana? Jadi walaupun tidak masyhur, Imam Ghazali memaparkan. Bukan dalam kitab beliau. Nah, jadi itulah mungkin pakar-pakar hadis dulu yang menuduh Imam Ghazali demikian. Imam Ghazali banyak memalsukan hadis. Imam Ghazali bahkan orang yang benar-benar mencaci maki Nabi, bahkan ada rencana membakar kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi ada yang terkenal yaitu yang menuduh Imam Ghazali sebagai pemalsu hadis, yaitu Imam Al-Jauzi. Tuduhan makar, tuduhan yang tidak menyenangkan. Dibilang Nabi adalah dibilang Imam Ghazali adalah orang yang pemalsu hadis. Padahal kalau kita lihat kealiman beliau tidak mungkin berdusta. Bahkan beliau adalah termasuk orang yang lepas daripada orang yang memalsukan hadis yang binasa. Kenapa? Karena beliau bukan hanya sekedar hafid, namun beliau adalah disebut dengan Hujjatul Islam. Mana Hujjatul Islam? Berarti beliau sudah menghafal 300.000 hadis. Kalau hafid berarti menghafal 100.000 hadis. Berarti Imam Ghazali 300.000 hadis. Hadis-hadis yang sahih, baik di segi matan, di segi sana, semuanya dihafal dengan secara sahih. Kalau Al-Quran tidak ada cerita, hadis saja dihafal 300.000. Berarti tidak mungkin Imam Ghazali berdusta.
Namun yang menuduh Imam Ghazali ini berdusta justru mereka lah yang mendustakan hadis. Ketika timbul orang yang ketiga memeriksa semua hadis-hadis yang dituduh oleh intelektual hadis ataupun menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menghantam Imam Ghazali. Padahal justru mereka lah yang memalsukan hadis, termasuk yaitu yang menilik hadis yang dipaparkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu Ibnul Iraqi mengatakan beliau tidak mungkin memalsukan hadis, dan beliau bukan hanya sekedar mengucapkan, namun betul-betul memeriksa. Dan ternyata yang mendapatkan di situ hadis yang dhaif hanya 4.000, tetapi itu pun belum bisa dipastikan itu adalah palsu, saking alimnya. Karena kenapa? Hadis yang kadang-kadang tidak umumnya manusia tahu, tapi Imam Ghazali tahu. Nah, dari situlah tuduhan-tuduhan mereka kepada Imam Ghazali. Jadi terlalu tergesa-gesa jika ada paham yang menuduh Imam Ghazali adalah pemalsu hadis. Nah, termasuk yang kita baca ini adalah paparan Imam Ghazali yang tidak umum orang tahu. Sembahyang Rajab, sembahyang Syaban. Jadi Imam Ghazali walau demikian beliau bertanggung jawab di atas kitab yang telah dikarang dunia dan akhirat. Makanya mungkin pernah kita katakan ataupun pernah kita ceritakan orang yang paling benci kepada Imam Ghazali. Bukan hanya Imam Ghazali, kitab Imam Ghazali dia benci. Bahkan pada suatu hari Jumat dia umumkan di khutbah bahwa supaya tidak ada lagi kitab Ihya Ulumuddin itu, supaya tidak ada lagi di negeri ini. Maka perintahnya ada orang yang berpengaruh, ahli fikih, ulama besar, kumpul semua naskah-naskah Ihya, bakar semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi beliau bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, dengan Nabi Muhammad, dan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Imam Ghazali? Dia ini musuhku ya Rasulullah. Bahwa dia menuduh kitab yang aku lihat dengan mata kepalaku yang tiap hari aku munajat kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk, namun dengan secara gampang dia menuduh bahwa kitab yang barang ini adalah sebagai kitab yang tidak baik. Jika benar tuduhan dia ini, maka silakan adalah engkau mengambil tindakan ya Rasulullah. Jika memang ini adalah kebenaran dari Allah, petunjuk dari Allah, maka aku mengambil ataupun menuntut hak supaya dia engkau rajam. Siapa nama orang tersebut? Namanya adalah Hasan bin Ridhi, namanya sangat terkenal. Kemudian setelah diperhatikan kitab Ihya Ulumuddin oleh Nabi dan kitab tersebut diakui oleh Nabi, kitab ini benar, kitab ini sangat bagus dipelajari. Kemudian kitab tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar, dibaca oleh Sayyidina Umar sampai selesai 4 jilid. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan ini kitab yang baik dan bagus untuk umat manusia. Kemudian maka Ibnu Jarir ini dicambuk oleh Nabi, diperintahkan cambuk oleh Nabi kepada Sayyidina Umar. Dicambuklah Ibnu Jarir ini oleh Nabi di dalam mimpinya Ibnu tersebut. Kemudian dicambuk sampai kedua kali, beliau memohon maaf kepada Imam Ghazali dan datanglah Abu Bakar. Kemudian dia Rasulullah biarkan dia bertobat, kemudian memberi ampunan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ghazali, mohon maafkan dia.
karena dia sudah bertobat. Kemudian Imam Ghazali memaafkan. Kemudian cambukan yang 2 kali cabut itu membekas sampai bangun tidur, membekas dan sakit. Kemudian Ibnu Tirmidzi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bermimpi dengan Nabi tadi dan supaya diminta yang dicabut itu supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Tirmidzi bermimpi bertemu dengan Nabi. Jadi datang Nabi, diusaplah tangannya di punggung Ibnu Tirmidzi, hilanglah sakitnya. Kemudian setelah itu sudah hilang sakit. Kemudian ada pun itu yang luput masih bekas campuran di punggungnya, ataupun paru di punggungnya, sampai Ibnu Tirmidzi meninggal dunia masih ada paru di punggungnya. Itulah berkah Imam Ghazali. Nanti bukan sembarangan Imam Ghazali, walaupun ini dibilang ini adalah tidak masyhur, kita tidak berani. Itu Ibnu Tirmidzi itu ahli fikih, dan setelah itu beliau mengumpulkan semua orang dan mengatakan saya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Ibnu Tirmidzi mentalaah dan mendalami Ihya Ulumuddin, dan beliau mendapatkan banyak ilmu daripada kitab Ihya tersebut. Makanya Ibnu Tirmidzi sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada segelintir orang mengatakan di mana ada orang memasukkan hadis, maka kita jangan ikut-ikutan. Itulah makanya para arifin, orang-orang arif, orang yang arif billah mengatakan tidak ada orang yang sesat dan menyesatkan kecuali orang yang menyalahkan kitab Ihya Ulumuddin. Siapapun yang menuduh Ihya Ulumuddin itu sesat, dialah yang sesat menyesatkan. Seandainya orang mati itu dibangkitkan kembali, sungguh orang yang mati itu akan berwasiat, jika kalian ingin berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi, kepada Al-Quran, maka pelajarilah Ihya Ulumuddin, karena di situ sudah cukuplah sendi-sendi agama, yaitu Islam, iman, Islam, tauhid dan ma'rifah ada dalam kitab tersebut, dan dengan jelas itu dikatakan oleh para arifin dan banyak ulama-ulama dunia yang mengakui. Kecuali itulah sekelompok manusia, sekelompok kecil yang mengatakan yaitu Ihya itu tidak benar, maka kita jangan terpengaruh. Contohnya begini kan, secara kita lihat kejaran dipaparkan, salat Rajab, salat Syawal, padahal tidak ada disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, namun di dalam Ihya ada, dan ada penjelasannya.